Saya tipikal orang yang tidak sependapat menyenangkan itu adalah 90 pembelajaran ice breaking. Karena begitu ice breaking selesai, disitulah mulai sengsara saya. Aduh, mikir lagi, bener gak? Jadi kalau Bapak dan Ibu penganut ice breaking, saya pastikan ice breakingnya menyenangkan. Tapi apakah dengan ice breaking membuat pembelajaran benar-benar menyenangkan? Tapi beda, kalau Bapak gurunya pintar, anak-anak nggak perlu ice breaking juga bakal diam memperhatikan. Karena ketika saya menjadi murid, saya sangat menghargai dan mengapresiasi guru saya yang bisa jawab semua pertanyaan saya. Dan saya paling sebel kalau guru saya ngajakin baca buku, nyatet apa yang ada di buku. Ngapain saya suruh beli buku kalau disuruh nyatet lagi? Mental anak siswa begitu. Makanya kenapa ketika saya bercita-cita jadi guru, saya bilang, saya tidak mau jadi guru yang hanya suruh baca buku. Buat apa ada saya kalau lewat buku aja mereka bisa? Saya harus bisa buktikan saya lebih dari buku. Berarti apa? Ya kita harus paham konten materi kita. Makanya kalau Bapak dan Ibu sebenarnya bersyukur menjadi guru di era sekarang. Karena kalau saya sering lihat baik TikTok, YouTube itu banyak pembelajaran yang sebenarnya menyenangkan dan tinggal kita bawa. Pertanyaannya mau nggak kita ikut itu? Ruang guru bagi saya itu bagus. Guru-guru kreatif memberikan tipsnya. Oh ternyata segampang itu ya fisika. Oh ternyata seenak itu ya matematika. Gitu. Yang dulu bagi saya pribadi itu menyebalkan. Angka lagi, apalagi hukum Newton. Sebelum hukum Newton 1 belajar dulu hukum ininya, sebelum ini matematikanya harus paham dulu trigonometrinya. Aduh substitusi rumusnya. Dan itu jujur, ketika saya menjadi murid menyebalkan, kira kan? Tapi ketika sekarang saya bekerja, itu membantu saya, oh ternyata analisis saya menjadi bagus karena saya terbiasa substitusi rumus. Makanya tidak ada sekolah yang salah. Yang salah hanyalah kita tidak paham kalau sekolah itu fungsinya untuk apa. Makanya walaupun saya basicnya kelas fisika, SMA-nya, kuliahnya akuntansi, dan bekerjanya menjadi widya iswara, tidak ada yang salah dengan runtutan itu. Nah itu kan sebenarnya berkesadaran dan bermakna pembelajaran itulah munculnya dari situ. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa kita let's make agreement. Saya rasa semuanya sudah biasa ya. Tadi alhamdulillah on time dan saya juga tidak terlambat. Dan minta tolong handphonenya digetarkan karena khawatirnya kalau nanti nyala kaget gitu ya. Yang jelas kita harus menjaga kebersihan. Dan silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau dikonfirmasi atau didiskusikan, tunjuk tangan. Dan juga sebelum berbicara biar kita nanti sama-sama semuanya berdiskusi tentang apa sih pembelajaran mendalam ini. Baik, Bapak dan Ibu, harapannya sih nanti kita memahami konsep pembelajaran mendalam dan menyusun perangkat pembelajaran mendalam. Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda, hanya ada bagian part-part tertentu yang disesuaikan dari RPP yang ada menjadi pembelajaran mendalam. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Baik, Bapak dan Ibu, kita sama-sama refleksi awal. Apa sih yang diharapkan terjadi dalam diri murid sebagai hasil setelah mengikuti pembelajaran? Harapan Bapak dan Ibu kalau murid masuk kelas Bapak dan Ibu itu pengennya seperti apa sih? Ada yang mau berkomentar? Oke, silakan Ibu.